Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hai sobat, bagaimana kabarnya hari ini dan bagaimana puasanya hari ini? Apakah masih tetap semangat atau sudah menurun lah? Ya, tentu kita harus tetap semangat dong. Oh ya, perkenalkan nama saya Afif Al-Faqih. Di sini saya akan menemani teman-teman semua bincang-bincang bersama terkait seputar Ramadan. Salah satunya yaitu temanya dengan tema Spirit Ramadan dengan mengasah ilmu dan kepekaan sosial. Oke teman-teman, sebelum itu saya ingin menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza dakhala syahrul Ramadan abwabus samai wa futihat. Saya akan menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala syahrul Ramadan wa futihat abwabus samai wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin, Rahul Bukhari. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila datang Ramadan, maka pintu-pintu langit dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Rahul Bukhari. Oke teman-teman yang dirahmati oleh Allah, gimana perasaannya setelah mendengar hadis tersebut? Apakah hatinya tergugah untuk bisa selalu bersemangat dalam meningkatkan kualitas diri kita untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya, atau malah biasa saja gitu ya? Ya tentu kita harus tetap semangat dong. Oke, bagaimana tidak? Pintu-pintu langit dibuka maksudnya adalah pintu-pintu surga, atau juga bisa dinamakan dengan pintu-pintu taubat, ampunan, rahmat yang Allah bukakan seluas-luasnya kepada hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Lantas kita jangan sampai kita sia-siakan Ramadan ini jangan sampai kita sia-siakan Ramadan di bulan ini, bulan yang penuh barakah, ampunan, rahmat, dan juga amalan yang dilipat gandakan oleh Allah. Jangan sampai kita sia-siakan, agar apa? Agar kita tidak termasuk orang yang rugi. Oke teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kita akan membahas bersama-sama ketiga hal tadi. Yang pertama, dari segi aspek spiritual. Dari segi aspek spiritual, kita atau dari segi ibadah, kita harus bersemangat dalam meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih Ramadan nih, maka kita harus tingkatkan ibadah kita kepada Allah, dari qiyamul lailnya, juga tadarusnya, dan masih banyak lagi lah amalan-amalan nafilah yang Allah cintai dan yang itu harus kita kerjakan semampu kita. Terus yang kedua, kita harus menanamkan rasa cinta kepekaan kita terhadap sosial. Di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk berbagi bersama di pizza, enggak lah ya. Jadi kita berbagi ya apapun yang kita miliki lah, entah itu dari segi makanan atau dari segi uang dan lain sebagainya, ya kita dianjurkan untuk berbagi. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini yang sudah saya bilang tadi teman-teman, bahwa amalan yang kita kerjakan, pahala yang
Allah berikan di bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah seluas-luasnya. Tentu ya mungkin di logikanya kita gitu ya, di logikanya manusia, hitungan kita sama hitungan Allah berbeda. Maka ya kita nggak bisa menghitung bagaimana sih besarnya pahala yang Allah berikan, kita nggak bisa menghitung tersebut ya. Maka ya kita harus yakin bahwa di Ramadan ini pahala yang Allah berikan itu dilipat gandakan oleh Allah. Maka misal ada teman kita yang lagi kesusahan, nah kita bantu. Atau misalnya pada puasa hari ini ya, misal teman kita nggak punya nggak punya sesuatu makanan yang itu untuk berbuka, itu bisa kita berbagi lah kalau kita itu ada makanan. Karena bisa jadi ya yang dimana disampaikan oleh Ustadz saya ya, yaitu al-barakatu ma'a jamaah, keberkahan itu bersama jamaah. Maka ya bisa jadi yang kita berikan kepada teman kita walaupun sedikit itu menjadi barakah. Maka tadi kita penting di bulan Ramadan ini menanamkan rasa kepekaan terhadap sosial. Bukan berarti hanya di bulan Ramadan saja ya, tapi di bulan-bulan selanjutnya juga kita harus ya terus prihatin, atau kita harus memperhatikan saudara-saudara kita yang itu satu iman, satu Islam, dan satu fikrah. Oke, yang ketiga itu terkait tentang mengasah ilmu atau mengasah kemampuan yang kita miliki. Jadi di bulan Ramadan ini ya apapun yang kita lakukan, sudah dari segi ibadah kita kita telah kuat ibadah kita, atau bisa dibilang hablum minallah, hubungan kita kepada Allah itu sudah kita kerjakan. Terus juga hablum minan nas, yaitu hubungan kita kepada manusia, yaitu kita membantu atau kita peka terhadap peka bukan peka gitu. Kalau bahasa Palembang itu peka itu tuli gitu, tapi peka berarti kita itu memperhatikan teman-teman, atau kita memperhatikan lingkungan di sekitar gitu. Nah, dari hablum minan nas hubungan kita kepada Allah, kita memberi sesama, membantu yang kesusahan dan lain sebagainya. Maka yang ketiga yaitu diri kita sendiri ya, atau bahasa Arabnya hablum minan nafsi ya, yaitu yaitu kita perlu meningkatkan kualitas diri kita gitu, atau bahasanya itu mengupdate ya. HP saja mungkin perlu diupdate aplikasinya ya, untuk bisa dipakai lebih mudah dalam melakukan aplikasi tersebut ya. Masa kita nggak perlu diupdate ya? Mungkin kita juga perlulah diupdate diri kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita bersemangat dalam menuntut ilmu, bersemangat dalam melakukan hal-hal yang itu bisa membuat kita itu menjadi lebih baik lagi ke depannya. Termasuk juga ya kita harus bersemangat dalam meraih ketaatan kepada Allah. Apalagi di bulan Ramadan ya, maka jangan kita sia-siakan gitu ya. Jangan kita sia-siakan. Maka tadi teman-teman udah saya sampaikan ketiga hal tadi, yaitu kita harus meningkatkan atau bersemangat dalam hal spiritual atau ibadah. Terus yang kedua, kita bersemangat dalam menuntut ilmu, atau kita bersemangat untuk bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya, atau fastabiqul khairat. Terus yang ketiga tadi, kita peka terhadap sosial gitu. Jadi ada teman yang kesusahan, kita tolong misalnya, atau ada orang lain kita tolong lah. Apalagi di bulan Ramadan, tentu ya pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Nah, kalau kita mengamalkan ketiga hal ini ya, insya Allah pahala kita besar gitu. Ya, oke teman-teman, mungkin itu saja ya dari saya. Sampai berjumpa lagi. Semoga kita bisa istiqomah terus ya teman-teman, meraih ketaatan kepada Allah sampai akhir hayat. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.